Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel A2B. Kali ini saya akan membahas mengenai grid jalan untuk di Hauling Road Overburden atau OB yang sering kita lihat di tambang-tambang. Jadi untuk pengecekan di lokasi hauling road dari front loading sampai dengan disposal ini sangat diperlukan. Tujuannya adalah mencegah cycle time yang berlebihan pada saat ini bekerja. Mengapa harus kita lakukan untuk melakukan pengecekan di grid jalan, yang dimana grid jalan ini akan berpengaruh kepada productivity tentunya, yang dimana pada saat truk melalui grid jalan yang tinggi dapat dipastikan kecepatan unit akan terbatas, sehingga cycle time untuk dump truknya akan lebih lama lagi pada saat bergerak dari front loading menuju disposal. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat kita mengatur jalan untuk di hauling road tersebut. Adapun untuk parameternya, untuk grid jalan standarnya adalah yang dilalui oleh HD, yaitu sekitar 8% gridnya. Kemudian untuk di rolling resistennya adalah 5%. Jadi totalnya adalah 13% untuk ditanjakan dengan grid jalan plus total resisten. Tetapi bila mana grid jalan terlalu tinggi, ini nanti akan berdampak selain di cycle time akan berpengaruh kepada fuel consumption-nya. Jadi fuel consumption-nya akan cenderung boros pada saat mengoperasikan dump truck. Yang ketiga adalah pada saat terjadi slippery atau rolling resistance yang sangat tinggi, ini akan berpengaruh kepada tire. Nah, ini adalah dampaknya pada saat kita mengoperasikan unit dengan kondisi jalan yang tidak standar. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah terkait dengan productivity, yang kedua dengan cycle time-nya, yang ketiga adalah lifetime tire-nya tidak bisa sesuai dengan ekspektasi. Oleh karenanya, mari kita simak untuk proses pengukurannya. Terlihat untuk di proses pengukuran mengenai grid jalan yang ada di samping sebelah kiri, bagian atas itu adalah saat ini menunjukkan 4%. Jadi posisi menanjak semakin tinggi, nanti gridnya akan terlihat semakin tinggi. Kemudian yang nomor 2 menjelaskan elevation atau ketinggian dari tanjakan tersebut, dan yang paling bawah menjelaskan tentang speed yang terjadi secara aktual pada saat menanjak. Jadi bisa kita lihat secara langsung untuk proses pengecekannya. Ini adalah menggunakan tool Garmin ya teman-teman sekalian untuk proses pengecekannya. Ketika dari hasil observasi tersebut ditemukan grid jalan yang cukup tinggi pada saat menanjak, tindakannya adalah kita harus melakukan regrading atau penurunan grid supaya kendala-kendala yang ada di lapangan bisa kita minimalisir sehingga operasi kita bisa efektif, efisien, dan bisa menghasilkan productivity yang sangat bagus. Sebagai operator dituntut untuk skillnya untuk memposisikan gear levernya di posisi yang tepat. Artinya adalah proses perpindahan gear benar-benar diperhatikan dengan lever gear yang kita tentukan. Sebagai contoh, kita menggunakan gear 3. Apabila terjadi perpindahan gear yang sangat cepat antara gear 3 turun ke gear 2 dan kembali ke gear 3, berarti kita melakukan lock untuk di lever transmisinya, sehingga tidak terjadi hunting atau proses perpindahan gear secara cepat. Nah, apabila ini terjadi, dibiarkan oleh operator, akan berdampak kepada sistem transmisinya yang akan terjadi kerusakan, sehingga umur dari transmisi tidak sesuai dengan umur yang telah ditentukan, akan berpengaruh kepada cost maintenance-nya, sehingga teman-teman operator harus memperhatikan hal tersebut. Demikian untuk pemaparan mengenai grid jalan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi gambaran terhadap teman-teman operator maupun teman-teman tim produksi di lapangan, dan tetap fokus dalam bekerja, selalu utamakan keselamatan kerja. Selamat bekerja dan sukses selalu buat teman-teman semuanya.